Baiklah, tutorial kita kali ini kita masuk pada materi Excel dan kali ini adalah latihan Excel dasar 1. Kita akan memulainya dengan bagaimana cara menyelesaikan atau membuat daftar hadir rapat seperti ini ya. Blanko atau form daftar hadir seperti ini. Supaya tidak terlalu panjang video tutorial kali ini, kita langsung saja praktek ya, bagaimana cara menyelesaikan blanko daftar hadir ini. Ini acuannya atau ini contohnya ya, kita coba buat di sheet yang kedua. Seperti ini masih sheet kedua masih kosong seperti ini. Kita perhatikan di sini ya. Mulainya dari mana gitu ya? Mulainya dari mana? Kita yang jelas kita nanti akan buat persis seperti ini. Baik ya, ikuti tutorial berikut ini tahap demi tahap ya. Nah, kita buat dulu judulnya, tadi posisinya dimulai dari B ya, B2. Ini sambil saya jelaskan karena ini materi dasar. Jadi di Excel masing-masing sel ini memiliki nama atau alamat ya. Contohnya seperti ini, kalau saya klik di sini, kolomnya ini A ya, yang dijadikan penamaan itu untuk yang kolom itu disimbolkan dengan abjad A. Kemudian untuk baris disimbolkan atau diberikan nama angka ya, 1 2 3 dan seterusnya. Jadi kalau saya klik di sini ya, sel ini namanya adalah A3 ya. Jadi kolomnya A, kemudian barisnya 3. Maka disebut sel ini adalah A3. Nah, sebetulnya bisa dilihat di sini. Secara otomatis juga di sini tertulis ya, terbaca bahwa alamat sel ini adalah 3. Kalau saya pindah di sini misalnya, di sini menjadi C2. Nah, alamat sel ini menjadi penting nantinya ketika kita akan belajar fungsi atau rumus dalam Microsoft Excel. Nah, itu harus dipahami. Oke, baik. Kita kembali ke materi dasar tadi. Ya, kita akan mulai dari B2. Lihat di contoh di sini. Ini mulainya adalah sebetulnya di B2 ya ngetiknya. Karena mulai tabel ini adalah di baris di kolom B. Ya, seperti ini. Tulis di sini daftar hadir rapat ya. Kemudian kita mulai di ini nanti di sini nomor ya, nomor. Nah, kita mulai untuk tadi hari dan tanggal ya, hari tanggal itu di kolom C. Ini perhatikan di kolom C ya, kolom C4, hari, tanggal, ya, kemudian enter, kemudian agenda, dan enter lagi sini ya. Nah, kemudian mulai buat nomor ya, nomor di sini untuk kepala tabelnya, buat kepala tabel, nomor, nama, kemudian jabatan tadi ya, nah, kemudian tanda tangan. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita atur dulu jarak kolomnya ya, kelebaran kolom atau kesempitan kolomnya. Itu dengan cara kita menggesernya dari sini. Jadi untuk melebarkan atau menyempitkan kolom, itu kita klik di antara abjad ya, di antara abjad seperti ini. Jadi ketika akan menyempitkan atau melebarkan kolom B, posisikan pointer mouse ada di antara B dan C. Contoh seperti ini. Saya akan menyempitkan kolom B untuk nomor, menyesuaikan seperti ini. Geser ke kiri. Kemudian saya akan melebarkan kolom nama, yaitu kolom yang di C. Maka saya akan klik di sini, geser ke kanan. Seperti ini, ya, sesuaikan. Nah, seperti ini. Begitu juga yang lainnya, seperti ini jabatan. Seperti ini ya. Kemudian tanda tangan, kita lebarkan juga seperti ini. Ya, diatur lagi ketika kurang pas ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk kepala tabel, ini juga kita akan coba perlebar ya jaraknya. Nah, kalau tadi kita melebarkan kolom itu di antara abjad, kemudian melebarkan baris di antara angka. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini melebarkan kolom untuk kepala tabel. Ini ya. Oke. Baik, sekarang tinggal kita format ya. Kemudian kita format, kita rapikan sesuai dengan contoh ini. Ya, sesuai dengan contoh ini. Oke, pertama
kita akan merger kolom di sini ya. Ini sekalian belajar juga merger kolom untuk supaya ini ada di tengah, gitu ya, supaya ada di tengah. Sebenarnya ada beberapa cara ya bisa untuk menengahkan ini apa namanya mensenterkan tulisan ini, tapi kita praktekkan yang sekarang yang sederhana saja, yaitu dengan memerger beberapa kolom ini. Dalam hal ini kita akan merger kolom B sampai dengan kolom E. Seperti ini di blok. Ya. Kemudian cara ngeblok juga ini sekalian saya sampaikan di sini. Ada beberapa cara. Bisa diklik seperti ini, digeret seperti ini, umumnya seperti ini ya. Atau dengan cara yang lain yang lebih cepat, yaitu dengan klik di sini, kemudian tekan Shift, ya tekan Shift di keyboard, ya tombol Shift di keyboard ditekan, tahan, kemudian tinggal klik di akhir di sini. Jadi setelah klik di sini, mouse dilepaskan, gitu ya, mouse dilepaskan, baru tekan Shift di keyboard, kemudian klik di sini. Nah seperti itu. Oke, kemudian ini akan kita merger ya. Klik kanan, kemudian klik merge and center, merger. Seperti ini, kemudian langsung kalian kita format, harus cetak tebal, kemudian hurufnya ukuran hurufnya kita rubah sekalian menjadi 16. Ya. Kemudian ini juga cetak tebal, klik kanan ya, klik kanan, kemudian cetak tebal seperti biasa itu. Jadi dasar-dasar di Microsoft Word juga bisa diterapkan di Excel ya untuk memformat teks. Ya. Kemudian di sini ada titik-titik ya, titik 2 dan titik-titik. Nah, kita tempatkan di sini supaya titik 2 menjadi lurus. Ya. 2-nya menjadi lurus. Nah, seperti ini ya, tekan saja titik-titik. Nah, sudah sampai di sini. Untuk yang di bawahnya cukup kita copy saja ya, bisa Ctrl C gitu ya. Bisa dengan klik kanan copy gitu ya, sama saja. Nah, copy gitu sama saja. Kemudian di sini bisa dengan klik kanan paste ya, atau dengan enter. Dengan enter, langsung di enter begini juga bisa, sama saja. Oke, sekarang ini kita buat center. Ya, center bisa klik kanan, bisa dari home. Ya, dari home saja supaya sekalian dengan center vertikalnya. Ini center horizontal seperti biasa. Nah, ini center vertikal. Ya, jadi hurufnya ada di tengah secara vertikal, kemudian di tengah juga secara horizontal. Tuh. Kemudian lanjutkan dengan cetak tebal seperti ini. Nah, sampai di sini format teks sudah selesai ya, format teks sudah selesai. Tinggal kita menambahkan garis, atau membuat garis tabel ini. Nah, cuma sebelum ke garis tabel, supaya nanti kita memberikan garis tabelnya pas, kita berikan nomor urut dulu. Nomor urut dulu di sini. Ini nomor urut ini dan nomor urut di tanggal ya, di tanda tangan. Ya. Ini sampai 25. Nah, untuk membuat nomor urut seperti ini di Excel itu praktis ya, lebih praktis, bisa dibuat secara otomatis. Ya, jadi tidak diketik manual 1 2 3 4 itu ketik manual enggak. Ya, untuk di Excel bisa dilakukan secara otomatis. Bagaimana caranya? Ini caranya kita praktekkan di sini. Paling tidak ada 3 cara ya, ada 3 cara untuk membuat nomor urutan itu. Ini cara yang pertama, kita tuliskan dulu 1 dan 2 seperti ini. Ya, kita tulis 1 dan 2. Kita sekalian buat center saja ya, biar nanti yang lainnya ikut. Nah, 1 dan 2 seperti ini kita tulis dulu. Kemudian bagaimana untuk melanjutkannya? Nah, nanti di blok dua-duanya seperti ini. Kemudian sorot pointer mouse di pojok bawah yang ada titik ini ya, sampai pointer mouse berubah menjadi plus hitam seperti ini. Kemudian klik, tahan, kemudian tarik. Nah, tarik ke bawah. Perhatikan ikutan nomornya itu ya, sesuai dengan nomor yang kita kehendaki. Tadi sampai 25. Nah, sekitar 25 kita kita hentikan seperti ini. Sampai 25, kemudian lepas. Nah, maka akan tertulis secara otomatis 1 sampai 25 secara berurutan. Nah, itu cara yang pertama ya. Kemudian bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua dengan cara cukup menuliskan satu saja seperti ini. Ya. Kemudian tekan Ctrl di keyboard. Nah, tombol Ctrl di keyboard ditekan. Ya. Kemudian pointer mouse arahkan ke pojok bawah seperti tadi. Kemudian sama, diklik, tahan, kemudian tarik ke bawah. Nah, hasilnya juga sama seperti tadi ya. Hanya bedanya ini dikombinasikan dengan tombol kontrol dan yang ininya hanya ditulis angka 1 saja.
Tuh, itu cara yang kedua. Kemudian bagaimana cara yang ketiga? Nah, cara yang ketiga ini efektif ketika untuk membuat nomor urut yang banyak gitu. Misalkan ratusan gitu ya. Ratusan itu akan lebih efektif dengan cara yang ketiga ini. Karena cara yang ketiga ini sudah dikombinasikan dengan fungsi sederhana atau dengan rumus penambahan ya. Nah, jadi di sini dipasang rumus gitu ya, dibuat rumus di sini. Kita awali dengan sama dengan, kemudian 1, kemudian plus ya atau ditambah, kemudian ini. Nah, gitu. Jadi rumusnya adalah 1 ditambah B8. Kenapa B8? Karena kolom yang ini alamat selnya adalah kolom B, kemudian baris ke-8. Maka tertulis di sini B8. Kemudian enter. Nah, berhasil kan 2, jadi 1 tambah 2. Jadi logikanya adalah, kenapa dia nanti bisa berurutan, ya saya jelaskan di sini. Tadi 1, ya, 1 ditambah B8. Berarti di sini karena B8 itu angka 1, maka 1 tambah 1 sebetulnya menjadi angka 2. Nah, kemudian yang untuk berikutnya ketika digandakan ke bawah, maka dia akan turun menjadi 1 ditambah B9. Ini. Jadi ya, B9. Gitu. Secara otomatis nanti dia akan jadi B9 di sini. Begitu juga seterusnya. Jadi 1 ditambah B10, 1 tambah B11, dan seterusnya. Angkanya di sini kan berubah. Gitu. Maka secara otomatis dia akan menjadi berurutan. Oke, ini bisa ditarik seperti tadi, seperti ini langsung, ya, sama hasilnya. Atau di copy, ya, perintah copy, kemudian di paste, nah, gitu ya. Copy, perintah copy, Ctrl C biasa, kemudian di blok sampai di mana akan ditampilkan, misalkan sampai di sini, gitu ya. Nah, bisa di scroll begini sampai di sini langsung. Nah, kemudian tekan Shift, ya, cara ngeblok seperti tadi, tekan Shift di keyboard, kemudian klik di sini. Nah, maka nanti di area blokan ini, di area blokan ini itu akan tertulis angka urutan tadi. Nah, saya tinggal tekan enter saja. Nah, itu. Begitu saya tekan enter sampai di akhir blok tadi, dia akan secara berurutan. Nah, makanya saya bilang tadi, ini akan lebih efektif ketika untuk membuat nomor urut yang panjang ya, yang banyak sampai ratusan. Jadi kita tidak panjang-panjang menggeret mouse. Gitu. Oke, itu cara yang ketiga ya. Nanti masing-masing akan ada fungsinya sendiri-sendiri ya. Bisa digunakan kapan gitu untuk ketiga cara itu. Ya baik, kita fokus tadi membuat daftar hadir dulu ya. Karena ini dasar-dasarnya yang perlu saya sampaikan sekalian. Oke, saya hapus dulu ya. Sorry, tadi sampai 25 ya. Ya, sampai 25 saya buang ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Setelah itu di tanda tangan juga ada nomor. Nah, ini juga ada nomor zigzag ini ya, nomor zigzag. Jadi nomor 1 di rata kiri, kemudian nomor 2 di rata kanan atau ganjil, setiap ganjil di kiri ya, kemudian setiap genap di kanan. Bagaimana caranya? Di Excel sederhana itu. Di Excel sederhana sekali ya, ini saya lebarkan sedikit. Nah, jadi caranya ini bisa mengikuti cara yang pertama tadi untuk membuat nomor urutnya. Jadi di sini tulis dulu angka 1, kemudian di sini tulis angka 2. Nah, angka 1 kita buat rata kiri. Nah, rata kiri, di sini tidak ada ya. Kita buat dari home, kemudian rata kiri. Kemudian yang ini ya, yang ini kita buat rata tengah. Nah, seperti ini. Jadi angka 1 di rata kiri, angka 2 di rata tengah. Nah, kemudian ikuti cara langkah yang kedua ya, langkah yang pertama tadi ya untuk membuat urutan. Jadi di blok dua-duanya ya, kemudian sorot di sini ya. Kemudian klik, tarik ke bawah. Nah, pas 25. Maka secara otomatis dia akan berurutan seperti ini. Jadi tidak diketik manual. Ya, itu di Excel kelebihannya itu luar biasa ya. Jadi bisa pekerjaan itu bisa lebih efektif, lebih cepat untuk mengerjakannya. Oke, sekarang kita lakukan penambahan garis. Nah, ini ya garis seperti ini. Garis tabel. Ini kalau seperti ini ya, ini masih dalam bentuk grid ya, ini masih transparan, garis-garis transparan untuk membantu kolom. Ini kalau nanti dicetak, ini tidak akan tercetak garisnya gitu ya. Maka harus kita tambahkan garis tabel seperti yang contoh ini. Baik, kita blok dari sini. Ingat tadi cara ngebloknya letakkan di awal seperti ini, yang akan di area yang akan kita blok. Kemudian tekan Shift ya. Ini mouse-nya kita lepaskan seperti biasa. Ini klik di sini, kemudian mouse-nya dilepaskan, tidak diklik. Kemudian tekan Shift di keyboard ya. Tekan Shift di keyboard, kemudian scroll ke bawah. Kemudian klik di akhir ini.
Nah, seperti ini cara ngebloknya biar cepat. Nah, kemudian dari sini dari menu home ya, dari menu home sini pilih yang border ini ya, yang border. Nah, ini kita pilih yang apa namanya pilihannya. Kita pilih yang all border di sini. Nah, untuk memberikan garis seluruhnya kita berikan yang all border. Nah, sampai di sini selesai. Ya, nah, seperti ini contohnya selesai. Coba kita lihat ke contoh lagi. Nah, bagaimana untuk menghilangkan garis-garis transparan tadi atau grid tadi? Ya, di sini kan polos, tidak ada garis-garis gridnya. Kalau di sini masih ada, gitu. Ya, sebetulnya ini tidak berpengaruh ke dalam hasil printout ya, tidak berpengaruh. Cuman kalau misalkan ingin dibuat seperti ini persis, tidak ada garisnya, bisa kita hilangkan. Yang ini bisa kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Ini bisa digeser ya, seperti contoh tadi sampai sini. Bagaimana cara menghilangkannya? Ini sederhana, menghilangkannya ya dari menu view ya, dari menu view. Nah, di sini ada grid line. Ya, grid line. Ini ada checklistnya. Nah, dibuang saja checklist ini, maka secara otomatis garis itu akan hilang. Nah, gitu. Seperti ini ya. Nah, tapi kalau nanti suatu saat dibutuhkan kembali ya untuk membantu apa namanya melihat kolom, ya kembalikan lagi aja grid line-nya. Tinggal klik di sini. Nah, dia akan kembali. Begitu. Oke, demikian tutorial kita kali ini untuk Excel dasar 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Bagi ada yang apa namanya berpendapat lain atau memiliki cara lain yang lebih cepat atau lebih simpel, silahkan komen di bawah video ini ya untuk apa namanya untuk koreksi atau untuk pengembangan tutorial berikutnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dicoba. Mudah-mudahan berhasil.